Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika wajib. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas persamaan dan pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Dalam kesempatan kali ini, kita melanjutkan pokok bahasan sebelumnya, yaitu pertidaksamaan linear. Di pokok sebelumnya yaitu persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Kali ini kelanjutan dari materi tersebut, yaitu pertidaksamaan linear. Yang pertama, pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang di dalamnya memuat satu variabel dan variabel tersebut mempunyai pangkat tertinggi 1. Jadi dengan kata lain, pertidaksamaan linear satu variabel itu pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan pangkatnya pun pangkat 1. Jadi mempunyai satu variabel dan pangkat variabel tersebut hanya bernilai atau berderajat 1. Di sini ada tabel pertidaksamaan. Di kolom yang pertama, X lebih dari A atau X lebih dari sama dengan A. Daerah yang memenuhinya atau nanti digambar pada diagram Kartesius. Jadi kalau ada X lebih dari A dan atau X lebih dari sama dengan A, maka gambarnya di sebelah kanan garis X sama dengan A. Kalau ada X lebih kecil dari A atau X lebih kecil sama dengan A, nanti gambarnya ada di sebelah kiri garis X sama dengan A. Y lebih besar dari B atau Y lebih besar sama dengan B, nanti gambarnya berada di sebelah atas dari garis Y sama dengan B. Ini perlu kalian dicatat saja dan perlu diingat. Nanti cara pembahasannya dicontoh. Lanjut saja kita ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut. Di sini yang bagian A, X lebih dari 3. Artinya X-nya itu lebih dari 3. X lebih dari 3 bernilai 4, 5, 6, 7. Karena X-nya lebih besar daripada 3. Lihat di diagram Kartesius. Diagram Kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang terletak mendatar, sumbu X, dan sumbu Y letaknya yang vertikal. Kita lihat, karena X lebih dari 3, X-nya itu bernilai 4, 5, 6, dan seterusnya. Karena X berarti yang dipotong sumbu X, sehingga arsirannya ke kanan. Lihat yang bagian B. Y kurang dari sama dengan 4. Karena ini Y, letaknya Y, berarti nanti yang dipotong adalah sumbu Y. Lebih kecil daripada sama dengan 4. Berarti nanti ada 4. Karena lebih kecil berarti 4, arsirannya ke bawah. 4, 3, 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya. Ini garis Y sama dengan 4. Berarti letaknya ada di bawah. Yang bagian C, min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini X berarti yang dipotong nanti sumbu X. Kalau Y berarti Y yang dipotong. Kalau X berarti sumbu X. Min 2 karena X-nya terletak di antara min 2 dan 4, berarti arsirannya ada di tengah. Ini himpunan penyelesaiannya. Jadi min 2 sampai dengan 4. Dari ketiga contoh ini bisa disimpulkan kalau yang ini lebih besar daripada 3,
tidak ada sama dengan, yang ini kurang dari sama dengan, ada sama dengan. Bedanya kalau tidak ada sama dengan berarti arti putus-putus, kalau yang ada nyambung. Maksudnya apa? Ini ada putus-putus, artinya putus-putus. X ini kan lebih besar daripada 3, berarti 3-nya tidak termasuk, artinya putus-putus, 3-nya tidak masuk. Berarti nanti himpunannya mulai 4, 5, 6 dan seterusnya. Beda dengan yang ada sama dengan. Berarti kalau ada sama dengan 4-nya masuk. Kalau ditulis himpunan penyelesaiannya berarti 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Coba yang ini, yang C. Yang C kalau ditulis himpunan penyelesaiannya berarti min 2 ini kan tidak ada sama dengan, berarti tidak termasuk. Berarti himpunan penyelesaiannya mulai dari dengan min 1 saja, 0, 1, 2, 3 dan 4-4-nya termasuk karena ada sama dengan. Itu bedanya yang ada sama dengan yang tidak ada sama dengan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu pertidaksamaan linear. Yang kedua, pertidaksamaan linear 2 variabel. Pertidaksamaan linear 2 variabel adalah pertidaksamaan yang di dalamnya memuat 2 variabel. Jadi kalau 2 variabel ya 2 variabel. Berarti di sini pertidaksamaan 2 variabel dan masing-masing variabel tersebut mempunyai pangkat tertinggi 1. Jadi kalau yang satu variabel hanya 1, kalau 2 berarti 2. Artinya 2 variabel mempunyai pangkat tertingginya 1. Itu aja. Di sini bentuk pertidaksamaannya. Di sini ada 2 variabel, ada variabel pertama X, variabel kedua Y. 2 variabel, sama-sama pangkatnya 1. Kalau tidak ada pangkat artinya 1. Ini AX ditambah BY lebih dari C. A dan B ini yang nempel pada variabel dinamakan koefisien, dan C yang tidak ada variabel dinamakan konstanta. Nah, gambarnya kalau lebih dari C, ini juga lebih dari sama dengan C, nanti di gambarnya di sebelah atas dari garis AX ditambah BY sama dengan C. Begitupun seterusnya, baris kedua, ketiga, dan keempat. Tinggal dipahami. Contoh yang pertama. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurangi Y kurang dari sama dengan 4. Di sini 2 variabel, X dan Y. Sama-sama tidak ada pangkatnya, artinya bernilai 1 atau linear. Kurang dari sama dengan. Di sini ada sama dengannya, nanti berarti garisnya nyambung, tidak putus-putus. Terlebih dahulu untuk menjawab ini, yang di sini kurang dari sama dengan, kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y dengan cara X dikurangi Y sama dengan 4. Di sini kita bikin tabel saja supaya gampang. Ada X, ada Y. Yang pertama X-nya bernilai 0. Kalau X-nya bernilai 0 berarti 0, X-nya diganti dengan 0 dikurangi Y sama dengan 4. Berarti anggap saja X-nya hilang karena 0, min Y sama dengan 4. Berarti hasilnya Y-nya sama dengan min 4. Yang kedua, kalau Y-nya sekarang tukeran, kalau yang tadi X sekarang Y yang 0, berarti Y-nya diganti 0. Berarti anggap saja ini hilang, Y-nya berarti tinggal X sama dengan 4. Nanti ada 2 titik. Titik yang pertama 0, min 4. Titik yang kedua 4,0. Kita lihat grafiknya. Yang pertama 0, min 4, X-nya di sini 0, Y-nya min 4 ke bawah. Di sini harusnya ada tanda min 2, min 4. Kalau sumbu Y ke bawah itu bernilai min. Kalau di atas bernilai positif. Berarti sini min 2, min 4. 0, min 4. Yang kedua 4,0. X-nya 4, Y-nya 0, tidak naik, tidak ke bawah. Artinya tetap di sini. Tarik garisnya dari min 4 sampai dengan 4. Tarik garis lurus. Namanya juga linear. Linear garis lurus. Kita lihat. Di sini ada, ini sebelum arsiran ini diketahui, kita terlebih dahulu cara menghitungnya kayak gini. Mencari titik selidik.
di sebelah atas garis ini ada 0,0, disubstitusikan ke soal. X dikurangi Y kurang dari sama dengan 4. X nya diganti 0, Y nya diganti 0, artinya 0 dikurangi 0 tetap 0. 0 lebih kecil atau sama dengan 4. Pernyataannya benar karena 0 itu lebih kecil, berarti arsirannya ke arah 0. Nah, seandainya titik selidiknya bukan 0,0, boleh tidak? Terserah, bisanya di atas garis ini atau di bawah. Kalau di bawah silakan dicoba, pasti hasilnya pernyataannya salah. Dilanjutkan contoh yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 6x ditambah 5y kurang dari 30. Sama dengan yang tadi, terlebih dahulu cari titik potong sumbu x dan sumbu y. Dengan cara kurang darinya kita abaikan saja, diganti dengan sama dengan terlebih dahulu. Sama, bikin tabel. X nya bernilai 0, kalau disubstitusikan 6 dikali 0 tetap habis atau hilang, karena sembilangan berapapun dikali 0 tetap 0. Jadi dianggap hilang. 5y tinggal 5y sama dengan 30. Berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. Lanjut, kalau y nya 0 disubstitusikan 5y berarti 0. Ini anggap aja hilang, berarti tinggal 6x sama dengan 30 karena y nya 0. 30 dibagi 6 nilainya 5. Sama, kita bikin garis selidik kita ini. Nah, di sini ada 0,6, x nya 0, y nya 6, positif artinya ke atas. 6, y nya positif 6. X nya 5, x nya 5 ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Positif 5 di sini, tarik garis lurus dari atas ke bawah. Pakai titik selidik 0,0. Kenapa pakai 0,0? Karena untuk menghitungnya gampang. Karena semua bilangan kalau dikalikan dengan 0 pasti habis. 0, 6 kali 0, 0, 5 kali 0, 0, 0 tambah 0 ya 0. Jadi 0 itu lebih kecil daripada 30. Benar, berarti arahnya ke sini. Mungkin silakan dipahami untuk di rumah. Mungkin itu saja materi pertemuan kali ini, ya hanya bisa membahas persamaan pertidaksamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel, dan pertidaksamaan linear dua variabel. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di materi pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.